semuanya, kembali lagi di Fairway Channel. Nah, di depan saya udah ada sebuah mobil Honda Mobilio tipe S tahun 2017. Seperti ini dia. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan memberi sedikit panduan bagaimana memilih mobil bekas yang baik. Dalam artian, bagaimana kita bisa meminimalisir resiko yang mungkin terjadi untuk pengeluaran akan mobil tersebut di kemudian harinya ya. Seperti apa? Tonton terus videonya. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam aspek mesinnya. Oke, untuk mesin sendiri dalam keadaan mati itu bisa kalian cek apakah ada rembesan cairan, baik itu oli ataupun air ya. Kalian bisa cek dari blok-blok mesinnya sendiri maupun dari selang-selangnya juga, dari sekitarnya. Dari sini kalian bisa ngelihat ya apakah ada rembesan atau tidak. Usahakan semuanya dalam keadaan kering. Ini untuk kondisi mati mobilnya. Oke, kemudian yang kedua kalian juga bisa ngecek untuk dipstick olinya ya. Ini dia dipstick oli ya, setiap mobil pasti ada dipsticknya untuk mengukur level ketinggian olinya. Yang bagus itu gimana, ini ada maksimum dan minimumnya. Oke, diusahakan antara ini. Dan untuk oli sendiri itu ada beberapa warnanya ya. Untuk seperti ini masih tergolong jernih ya untuk olinya sendiri. Nah, jika sudah dalam keadaan hitam pekat, maka diusahakan untuk segera mengganti oli. Nah, kalian harus bisa mengestimasi ganti oli antara 400, 1000 sampai ke atasnya ya. Kemudian untuk yang kedua, jika warnanya kopi susu ya, warnanya kopi susu itu nanti biasanya itu di ruangan mesin sudah bercampur dengan air. Nah, untuk mobil seperti ini kalian harus menghindarinya karena bisa jadi pengeluaran yang akan dikeluarkan di kemudian hari itu banyak karena harus turun mesin dan segala macamnya. Oke, kemudian yang ketiga kita bisa juga cek dari sisi akinya. Dari aki biasanya umurnya hanya berumur 2 tahunan ya. Jika aki udah lebih dari 2 tahun, udah saatnya untuk ganti aki. Nah, biasanya kalau kayak gini, kalau dari Shop and Drive ada tanggalnya pada saat pembeliannya, karena ada garansinya juga. Nah, jika sudah aki sendiri itu harganya bisa mulai dari 700.000 sampai ke atasnya, tergantung jenis akinya, basah, kering, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi ke bagian bawah mesin. Jadi kalau di bawah mesin itu kalian bisa ngelihat, bisa dilihat secara kasat mata itu ada bercak-bercak coklat apa tidak gitu. Karena dari sini kita bisa melihat indikasi bahwa mobil tersebut pernah kebanjiran atau indikasi kebanjiran ya. Biasanya kalau untuk kebanjiran bisa di salon memang, cuman untuk kebersihannya tidak bisa menjamin 100% seperti sedia kala, karena di baut-bautnya pasti ada tertinggal berkas-berkas coklatnya sendiri gitu ya dari hal itu. Oke, kemudian selanjutnya kita bisa lihat dari rangka-rangka mobilnya. Nah, ini rangka-rangka mobilnya masih original. Ini sudah 3 tahun tapi masih original, belum pernah tabrakan. Nah, pasti dari rangkanya itu warnanya warna bawaan pabrik seperti ini nih, agak ngedoff gitu. Putih tapi nggak ngedoff seperti warna bodinya, beda hal. Nah, kalian bisa melihat dari sisi sambungan ini apakah ada lem-leman atau sambungan, dan juga dari sini ada las-lasannya. Apabila sudah ada las-lasannya maupun dari sini juga bagian sini apalagi, itu bisa jadi indikasinya sudah pernah tabrakan mobil tersebut, karena mereka kalau repair pasti tidak bisa 100% seperti bawaan pabrik. Untuk seperti ini masih 100% bawaan pabrik, masih original ya. Ataupun dari bagian dari dalam sini kalian bisa minta tolong dibuka pada penjualnya, lalu dilihat rangka-rangka dalamnya ya, untuk memastikannya lagi benar-benar bahwa mesin tersebut dalam keadaan baik. Oke, untuk dalam kondisi keadaan mati bisa dilihat aspek-aspek tersebut. Kemudian kita bisa ngecek dalam keadaan kondisi hidup. Oke, kita hidupin mobilnya. Nah, teman-teman, ini
dalam kondisi hidup kita bisa ngecek dari yang pertama itu dari suaranya ya. Suara mobil jika dalam keadaan normal biasanya langsam atau idle, tidak ada untuk RPM sendiri rata ya, tidak ada naik turun. Bisa dilihat dari suaranya normal. Kalau misalnya pincang biasanya naik turun dia jedanya, jadi tidak stabil. Untuk suaranya sendiri biasanya nyaring seperti ini ya, tidak ada suara-suara aneh di sekitaran mobil tersebut. Oke. Karena biasanya kalau ada permasalahan di pengapiannya segala macam itu suaranya pincang dari segi suaranya. Nah, kemudian kita bisa melihat nih setelah kita hidupin mobilnya kira-kira 5-10 menit, kita lihat kembali apakah terdapat kebocoran dari mobil tersebut. Bisa kita lihat kembali dari segi-segi mesinnya, kita cek apakah ada yang keluar cairan baik itu oli ataupun air dari sekitaran mesinnya. Nah, dari sini kita bisa lihat apakah ada kebocoran tersebut. Ya, oke. Lihat dari sini untuk kelistrikannya apakah normal semua nih. Biasanya kalau mobilnya standar tidak banyak dimodifikasi ya, jalurnya pasti sesuai dengan bawaannya. Kalau ada beberapa part-part yang sudah pernah diganti, biasanya itu dimodif. Cuman yang paling bahaya adalah kelistrikan ini, jika asal-asalan memasangnya bisa jadi nanti menyebabkan paling parahnya kebakaran, karena mobil tersebut sedikit aja ada percikan bisa menyebabkan kebakaran ya. Jadi itu benar-benar poin yang sangat berbahaya untuk dipastikan, untuk dicek ya. Oke, kemudian untuk kondisinya sendiri ini dalam keadaan kipas satu AC-nya mati. Untuk dalam keadaan hidup kita hidupkan sebentar ya. Nah, dalam keadaan kondisi kipasnya hidup, pastikan kipasnya juga hidup ya. Pasti kipas yang di extra fan-nya hidup. Dan juga jika kita memegang di pipa ini terasa dingin karena untuk jalur AC-nya berarti dalam keadaan normal ya. Oke, kemudian untuk kelistrikan lainnya seperti kilometer dan lainnya bisa kita lihat nanti di dalam. Oh ya, dan satu hal lagi, untuk dari segi knalpotnya kita bisa cek. Ayo kita lihat ke belakang. Nah teman-teman, untuk dari knalpot sendiri biasanya di pagi hari kayak gini nih, ada keluar air putih itu normal ya, dalam kondisi normal. Ini kilometernya baru 40.000. Nah jika kalian sentuh ini dan ada oli pekat, berarti bisa jadi di ruangan mesinnya sudah bocor atau sernya sudah bocor, dan dipastikan sebentar lagi akan turun mesin. Kalian harus perhatikan itu untuk meminimalisir risiko pengeluaran membeli mobil tersebut ya. Kita masuk ke dalam interior mobilnya. Jadi kalau di bagian interior kita pastinya melihat secara fisiknya dari mobil tersebut, baik itu mulai dari door trimnya, dashboardnya, dan juga indikator di panel dashboardnya. Untuk setiap mobil pasti berbeda-beda indikatornya ya. Yang jelas dipastikan jangan sampai ada mobil setelah kita hidupkan mobilnya, jangan sampai ada indikator yang masih menyala dalam artian error, baik itu dari airbagnya ataupun yang lainnya. Nah kalau dari dalam interior kita bisa ngecek dari AC-nya sendiri, apakah AC-nya masih dingin atau tidak. Kalau untuk masalah semburan AC-nya, teman-teman bisa ada beberapa hal, itu bisa jadi saringan AC-nya sudah kotor, jadi bukan berarti AC-nya udah jelek ataupun perlu diservis berat. Bisa jadi hanya filter AC-nya yang kotor. Cuman kalau memang tidak dingin, nah itu baru masalah. Bisa dipakai tangan aja, itu bisa kita rasakan dinginnya seperti apa ya. Oke, kemudian untuk dari yang dalamnya mungkin standar ya, dari mobil-mobil ya pasti ada tape, audio, segala macamnya. Nah bisa juga kita lihat dari plafonnya nih. Kalau plafonnya masih layak, itu biasanya masih nempel dengan rapat, belum pernah dibongkar. Nah kalau udah pernah dibongkar biasanya itu pemasangannya rada kendor karena udah pernah dibuka ya. Bisa jadi juga kalau ada bercak-bercak, nah bisa jadi juga indikasi bahwa mobil tersebut pernah kebanjiran ya. Kemudian untuk dari tulang-tulangnya sendiri nih bisa kita cek nih teman-teman. Nah untuk mobil yang masih orisinil biasanya tulang-tulang ini masih rapat ya untuk dari karetnya. Nah dari ini sendiri bisa dilihat bahwa tulangnya masih bagus. Bisa jadi kalau sudah ada sambungan atau las, mobil tersebut pernah kena benturan yang keras ya. Jadi bisa dicek dari sininya juga, dari tulangnya. Minta izin dulu ya ke pemilik mobilnya untuk membukanya, karena biasanya beberapa poin ini menjadi penting untuk pengecekan dari mobil bekas ya. Kemudian dari bawah sendiri
itu dari bagian sini kalian bisa ngelihat ke sini ya, bisa ngolong ke bagian bawah dashboardnya, apakah masih dalam keadaan bersih kabel-kabelnya, apakah terdapat seperti bercak coklat, lumpur segala macam. Nah itu bisa juga diindikasikan bahwa mobil tersebut pernah kebanjiran. Karena kalau membersihkannya tidak benar-benar dibongkar semuanya, pasti ada sisa bercak coklatnya. Jadi bisa juga untuk memeriksa kebanjiran dari sisi depan tadi dan juga dari sisi mesin, bawah dashboard ini ya. Jadi semuanya bisa kita cek. Untuk dari baut-baut sendiri juga bisa dicek. Ini biasanya kalau di salon walaupun sudah pernah dibersihkan, itu si karet itu masih nempel di bautnya atau ada bercak-bercak coklat. Dari situ juga bisa kalian lihat ya. Nah untuk sisanya ya untuk dashboard, untuk interior ya standar ya dari mobil, tergantung mobil sendiri apakah dashboard ini sudah ngangkat atau masih bagus. Itu bisa lihat bahwa orangnya terawat atau tidak memelihara mobilnya. Oke, untuk dari interior itu saja. Kita lanjut ke eksterior ya. Nah teman-teman, untuk dari eksterior itu ada beberapa hal ya. Yang pertama cat ya. Kalau dari cat sendiri itu, kalau saya pribadi cat, memang kalau namanya pemakaian orang menjual mobil bekas, biasanya itu catnya pasti kita ingin menjual barang yang bagus ya, otomatis dicat ulang. Nah kalau dari saya pribadi, kalau cat ulang hanya untuk memperbaiki penampilan, bukan karena bekas tabrakan, ya nggak masalah. Karena kalian bisa ngecek catnya juga apakah sama catnya atau sudah belang ya. Pastinya namanya orang menjual mobil inginnya memberikan penampilan yang sebaik mungkin untuk agar orang tertarik membeli mobil tersebut ya gitu. Jadi kalau dari cat kalian bisa cek langsung warnanya apakah ada belang dari atap ataupun dari bodi samping segala macamnya ya. Kalau dari untuk pengecekan biasanya nih di bengkel yang orang-orang ingin membeli mobil bekas pasti dikenteng nih. Nah kalau seperti ini semuanya masih kaleng ya. Jadi kalian bisa ketokin juga untuk memastikan bahwa mobil tersebut masih dalam keadaan kaleng alias belum pernah didempul ya. Tapi kalau untuk daerah pintu bisa dicek lagi nih. Kalau seandainya pas di kenteng itu suaranya padat ataupun meredam gitu, bisa jadi pintunya itu menggunakan peredam ya. Tapi di bagian lainnya harusnya sudah kenteng semua ya. Karena kalau apalagi bagian atap nih, kalau sampai suaranya mendem, nah bisa jadi mobilnya udah pernah dalam keadaan terbalik. Kalian bisa cek lagi tulang-tulangnya tersebut. Oke, kemudian dari sisi pemakaian ini untuk rodanya ya. Untuk rodanya sendiri kalian bisa cek untuk tahun pembuatannya apakah masih sesuai dengan mobilnya. Ketika kalian melihat kilometer mobil itu masih rendah ya, bisa dicek kembali ini mobilnya bannya tahun berapa keluarannya, bisa dibaca, ada panduannya nanti ya. Untuk velg sendiri ini masih bawannya, hanya dibuka dopnya. Kemudian untuk raginya bisa dicek juga dari fisiknya ya, apakah masih layak pakai atau tidak. Jadi kalian bisa estimasikan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli 4 ban tersebut ya. Oke teman-teman, setelah ban tadi kita lanjut ke bagian gap ya. Gap atau celah antara bodi-bodinya. Kita bisa ngecek apakah celah-celah tersebut masih dalam keadaan wajar ya, ataupun tidak sinkron, tidak simetris antara di atas atau di bawahnya. Kita bisa ngecek di sini bahwa untuk mengecek bahwa mobil tersebut masih dalam keadaan layak dan belum pernah diganti part fendernya kah ataupun cupnya dan sebagainya. Nah untuk di cup sendiri bisa kalian lihat nih tipsnya untuk tulang-tulangan di sini di cup. Jika sudah pernah tabrakan biasanya udah pernah dilipatannya udah pernah dibuka dan dikenteng ya. Jadi dari lipatan sendiri bisa kelihatan apakah masih orisinil atau tidak bawaan pabriknya. Oke ya. Kemudian dari segi sini, nah dari pilarnya nih, dari pilar A dan pilar B nya, dari sini juga bisa kalian cek, bisa kalian buka dan lihat tulangnya apakah pernah dikenteng atau tidak ya. Kemudian di pilar B nya juga apakah masih mulus atau sudah pernah diperbaikan. Nah ini semuanya masih kaleng ya, jadi dari suaranya sendiri masih nyaring banget. Kemudian di bagian bagasi ya, nah tipsnya juga di bagian bagasi ini bisa kita lihat dari lipatannya. Di lipatan, saya lihat di sini nih, lipatan ini kalau sudah tidak orisinal pasti ada bekasnya karena tidak sempurna kalau biasanya bengkel memperbaikinya. Nah ini masih orisinal semua dan tidak ada dempul-dempulan
sehingga bisa dipastikan mobil tersebut belum pernah tabrakan. Cuman memang kalau mobil yang biasanya pakai asuransi bisa jadi cupnya atau bagasinya ketabrak dan diganti satu set, ya mungkin akan susah mendeteksinya ya. Tapi balik lagi ya, keadaannya pastinya gapnya sudah berbeda. Kalau untuk sini sendiri masih sama semuanya. Oke, paling bagian eksterior itu aja. Kita nanti lanjut ke bagian test drive-nya. Jangan lupa terus tonton videonya. Thank you.